Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwanto Sanjaya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penggunaan parameter pada store prosedur. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai cara membuat store prosedur atau subprogram. Nah, pada video kali ini kita lanjutkan lagi, yaitu bagaimana membuat prosedur yang di dalamnya terdapat parameter. Nah, parameter ini nanti banyak bentuknya ya. Ada beberapa lah ya, ada beberapa. Ada dia sebagai input, ada sebagai output, atau bahkan keduanya. Tapi untuk video kali ini kita fokus ke penggunaan dasar dulu, penggunaan dasar dari parameter. Nanti di video selanjutnya baru kita bahas bentuk-bentuk dari parameter ya, apakah dia sebagai input, output, atau bahkan keduanya. Nah, atau nanti itu di materi tentang passing parameter ya, lebih tepatnya. Baik, nah kita di sini sekarang akan membahas mengenai penggunaan parameter di prosedur. Nah, sebetulnya konsepnya itu ya sama saja dengan bahasa pemrograman pada umumnya, untuk membuat parameter pada prosedur ya, atau pada function atau fungsi itu sama. Ya, jadi kalau kita membuat store prosedur ya seperti yang sebelumnya ya. Yang pertama yang harus dilakukan ya membuat prosedurnya. Ya, kita buatlah dulu prosedur ya, sama kita buat prosedur sederhana saja seperti sebelumnya. Create prosedur, kemudian nama prosedurnya kita buat contoh prosedur 3, kemudian as ya. Nah, di sini kita akan membuat nama prosedur. Nah, ketika membuat nama prosedur, kita berikan parameter. Nah, bagaimana struktur dari pembuatan parameter ini? Kita lihat ya. Jadi struktur yang bisa kita gunakan, yang pertama itu adalah nama parameter, kemudian setelah itu ada modenya, apakah itu sebagai input, output, atau input dan output ya. Kemudian tipe data. Jadi untuk sekarang kita fokus untuk ke yang input saja dulu ya. Jadi parameternya itu sebagai parameter input. Nah, strukturnya tadi di sini yang pertama adalah nama parameter. Misalnya contoh prosedur 3 ini saya buat sini ada parameter nama, biasanya sih sesuai konvensi penulisannya P nama ya, parameter nama maksudnya. Nah, kemudian in. Nah, in ini adalah maksudnya bukan in yang ada di dalam apa ya, di dalam query SQL ya. In ini memang strukturnya dia menandakan bahwa P nama itu adalah sebuah parameter input. Nah, seperti itu. Nah, P nama. Kemudian setelah itu baru tipe data. Misalnya tipe datanya kita buat yang biasa saja, varchar 30. Nah, seperti ini ya. Ini kalau satu parameter. Nah, kalau mau buat dua ya tinggal koma. Misalnya umur. P umur. Umur parameter input juga. Kemudian untuk umur saya buat number. Kita lihat apakah terlalu besar atau tidak nanti ya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, saya turunkan saja as. Nah, kemudian di sini kita buat secara langsung aja dulu ya. Kita buat contoh sederhana aja dulu. Ya, seperti ini. And nah, di sini seperti biasa DBMS output ya, outline
nama saya. Oke, saya gabungkan dengan P nama. Kemudian saya gabung lagi dengan umur. Nama saya, oke, kemudian umur saya, P umur. Oke. Nah, seperti ini saja kira-kira prosedur yang kita buat. Jadi outputnya ini membaca dari parameter input, ya. Apa yang dibuat di parameter input itu yang akan yang akan ditampilkan di sini. Baik, kita save saja dulu. Berarti saya buat tadi sudah ada prosedur, mungkin saya buat prosedur 2 saja ya, contoh. Tadi prosedur 1 sebetulnya, ini prosedur 2. Nah, setelah itu selanjutnya kita panggil seperti biasa. Atau kita compile, istilahnya compile dulu, kita eksekusi perintah pembuatan prosedurnya. Prosedur2.sql. Oke. Oke, ada yang ini ya. Ada yang bermasalah. Warning lagi. Tadi kalau warningnya ada beberapa yang mungkin ya yang bisa kita lihat, beberapa kali warning yang sudah kita perhatikan. Yang pertama tadi karena ujungnya ini ya, n nama itu boleh tidak menggunakan, berhasil ya. Kemudian tanda slash untuk pembatas antar parameter. Nah, kira-kira kalau yang ini apalagi yang bermasalah, karena ini masih compilationnya masih error. Baik, kita lihat apa errornya. Untuk melihat warning kenapa kompilasinya error, kita juga bisa melihatnya dengan cara perintah show error di sini ya. Kita bisa melihat hasilnya kenapa kok bisa error gitu, untuk lebih pastinya ya. Karena di sini kalau kita lihat agak sepertinya sudah benar semuanya. Kira-kira apa sih yang error? Show errors. Nah, seperti ini perintahnya. Baik, ternyata di sini ada tanda simbol buka kurung ya. Tidak bisa tidak bisa dibaca lah, kira-kira seperti itu ya. Sepertinya ini di baris 1 line atau bukan line ya, baris 1 kolom ke 65. Oke, mungkin sepertinya ini ya yang bermasalah ini. Nah, oke, nanti silakan dibaca lebih lanjut. Nah, kalau di sini sepertinya ya, nanti kita coba. Sepertinya untuk parameter dia tidak diperkenankan menggunakan ukuran atau size-nya. Jadi hanya tipe datanya saja. Nanti silahkan dibaca. Kalau ada ada keliru atau salah, silakan nanti berikan komentar. Ya, sepertinya karena itu ya. Nah, nanti silakan langsung dilihat di situs Oracle-nya ya, kenapa size-nya itu tidak boleh dituliskan setelah tipe data. Padahal untuk untuk pembuatan variabel itu harus disertakan panjang dari
tipe datanya itu panjangnya berapa itu harus disertakan. Nah, kalau di sini kita apa dulu ya? Kita coba dulu apakah benar, karena ini kalau dari yang errornya sih sepertinya ini ya. Kita lihat dulu. Kita save. Kemudian kita compile ulang. Ya, benar. Ternyata karena panjang datanya. Berarti di sini untuk penulisan nama parameter dan tipe data dari parameter tidak diperkenankan menuliskan panjang data ya. Coba kita tes yang ini. Misalnya kita buat 2 saja lah ya. Save. Apakah error? Ya, benar. Ternyata ini ya. Yang bermasalah adalah panjang atau size dari datanya. Ini kita hapus saja. Berarti untuk penulisan parameter perlu diingat tidak diperkenankan untuk menggunakan panjang datanya ya. Baik itu yang tipe data varchar ataupun number. Oke, kita save dulu. Kemudian kita compile ulang ya, karena tadi ketika diproses di compile itu berhasil tapi ada errornya. Jadi kita compile ulang. Oke, sekarang kembali lagi ke sini, prosedurnya sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya bagaimana cara memanggilnya? Ya sama saja seperti tadi, cuma sekarang kita tambahkan argumennya saja ya. Jadi ketika memanggil execute nama dari prosedurnya, contoh prosedur 3 dalam kurung namanya siapa, misalnya tadi Budi, kemudian koma, sesuaikan dengan urutannya ya. Sekarang kita masih sesuaikan dengan urutan karena sekarang istilahnya masih by name dulu ya. Kita belum membahas, nanti ada sih ya istilahnya passing by name, ada passing by ada beberapa, ada 3 macam ya, ada combine ya, kombinasi juga ada by name, ada by, saya lupa satu lagi, nanti kita lihat itu materinya tersendiri ya. Jadi ada 3 macam. Nah, sekarang kita by name saja dulu. By name kemudian ini Budi ya, nama Budi, umurnya kita buat misalnya 21 saja ya, karena dia number. Cukup ya, boleh saja 2, terserah ya. Saya buat 21 saja. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nama saya Budi, umur saya 21. Nah, ini kalau pemanggilannya dari langsung dari dari SQL, bukan dari SQL, bukan dari query, tapi dari secara langsung. Nah, bagaimana supaya kita bisa gunakan berulang-ulang nantinya? Berarti ya tinggal kita panggil di prosedur lain. Kalau kita manggil dari prosedur lain, kita tidak perlu lagi menuliskan execute. Nah, nanti kita contohkan juga untuk lebih jelasnya. Nah, jadi secara umum seperti ini cara pemanggilannya ya, kalau kita menggunakan prosedur yang menggunakan parameter. Ya, perlu dicatat yang tadi ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu dalam menentukan tipe datanya. Perlu diperhatikan di sini, kalau kita menuliskan tipe datanya di sini tidak diikuti dengan panjang data. Nah, nanti bagaimana dengan DBMS lain? Ya, silakan berikan komentar untuk di MySQL, di SQL Server, apakah seperti ini juga atau tidak. Ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau prosedur yang pernah kita buat itu kita panggil di prosedur lain atau blok lain atau anonymous lain ya. Sama saja mau blok anonymous ataupun prosedur ataupun function ya. Kalau kita panggil itu perintahnya sama saja. Nah, coba kita contohkan yang pertama menggunakan anonymous block. Nah, kalau untuk anonymous block mungkin nanti bisa saya tuliskan langsung di sini saja. Cara penulisannya ya kita ambil yang sederhana saja, kita langsung panggil
Jadi kalau kita buat anonymous block berarti seperti ini ya. Cara pemanggilannya langsung saja panggil nama prosedurnya. Jadi tidak perlu menuliskan execute. Contoh prosedur 3 ya. Boleh mau yang contoh prosedur 1 yang di video sebelumnya yang sudah kita bahas, yang kedua atau yang ketiga ini silakan. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga menggunakan parameter. Kita buat Andi, umur misalnya 25. Oke, kemudian N. Nah, kita eksekusi. Kira-kira outputnya sama atau tidak? Oke, ternyata sama ya. Di sini hanya inputannya berbeda, maka hasilnya berbeda ya. Nama saya Andi, umur saya 25. Nah, kita perlu perhatikan di sini cara pemanggilannya agak berbeda. Kalau kita panggil langsung melalui terminal atau konsolnya ya, baik itu konsol SQL Plus ataupun yang lain ya. Cara pemanggilannya seperti ini, menggunakan execute. Tapi ketika kita memanggil prosedur itu dari prosedur lain, langsung panggil nama prosedurnya dan ikuti dengan argumen dari parameter yang ada ya, disesuaikan saja dengan parameter yang ada. Jadi tidak perlu lagi menuliskan execute. Itu yang perlu diperhatikan. Contoh berikutnya bagaimana kita menggunakan data ya, untuk dimanipulasi. Ya. Jadi kita membuat prosedur tersebut digunakan untuk ya bisa jadi memanipulasi data yang ada di dalam tabel. Nah, kalau seperti itu, ini kita komentari saja. Jadi supaya tidak dieksekusi. Nah, berikutnya kita buat baru ya. Create prosedur. Nama prosedurnya kita buat, ini disesuaikan saja ya, tidak harus contoh, mungkin lebih tepatnya prosedur ini digunakan untuk apa? Ya, misalnya di sini saya ingin membuat prosedurnya itu mengambil data dari tabel employees ya, kemudian data yang didapatkan itu khususnya salary itu ditambah ada bonus lah gitu ya, bonus atau ada tambahan nilai. Misalnya gaji pokok ditambah bonus. Seperti apa sih caranya? Nah, kita misalnya di sini boleh kita buat gaji ya, gaji total bisa jadi ya, gaji total berarti kita butuh apa aja nih kalau untuk gaji total. Yang pertama berarti kita butuh ID employees-nya ya, karena kita harus tahu dulu employee berapa, ID employee-nya berapa, kemudian tambahan dari gajinya atau persentase tambahannya itu berapa, tunjangannya lah kira-kira, atau bonusnya itu berapa persen gitu dari gaji pokok. Berarti kita butuh parameter PID saja ya, PID employee maksudnya. Kemudian tipe datanya ya, ID employee berarti number. Lalu berikutnya adalah persentase P atau P bonus lah ya. P bonus, ini ada modenya itu in. Ini modenya input juga ya. Tipe datanya untuk bonus juga number sama. Kemudian lanjutkan dengan as. Nah, berikutnya
masuk ke bagian main program itu and. Nah, di sini kita tuliskan misalnya kita ingin mengupdate ya. Tapi karena di sini tabelnya itu masih bawaan, saya tidak mau mengubah data yang dari bawaan. Jadi saya ini dulu ya. Saya cloning lah gitu ya. Cloning tapi saya ambil yang diperlukan saja. Create tabel. Jadi saya ingin membuat tabel baru namanya my employee ya, my employees. Ini tabel kopiannya, tabel cloningannya ya, as. Jadi as select saya nggak all, saya pilih-pilih saja supaya nanti tidak terlalu panjang ya. Select employee ID, kemudian first name, lalu salary. Ini saja yang kita butuhkan. Jadi di tabel tersebut kita ubah gitu ya. Nanti kita lihat perubahannya. Salary yang pertama seperti apa, salary yang kedua seperti apa setelah diubah. Nah, berikutnya ini sudah, apakah mungkin oke, cukup from-nya belum ya. Ini saya turunkan saja supaya lebih kelihatan. From tabel employees. Jadi mau saya cloning. Cukup itu saja. Seperti ini ya. Save. Ini belum ada ya. Saya hapus dulu. Saya ingin membuat tabel my employees. Datanya itu diambil dari tabel employees, tapi saya pilih-pilih beberapa kolom saja. Nah, saya eksekusi dulu. Oke, prosedur 2. Oh, sudah ada ya, maaf. Saya ganti saja namanya apa nih, create table my employee ini sudah ada. Saya ganti apa ya yang cocok, misalnya employees copy lah ya, seperti ini. Oke, kita ulangi lagi. Sebentar. Name is already used in existing object. Oh, sorry. Maaf. Ini sudah ada ya. Ini tidak perlu lagi. Maaf. Tadi sudah di-create pertama di awal, makanya dia 2 kali proses. Oke. Jadi tabel create sudah jadi. Maaf, tadi berarti kedua kali ditekan. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu tabelnya. Ya, kita lihat tabelnya. Select, bener nggak? Sudah ada. Saya buat select all. Berarti yang tadi my employee sudah tercreate sepertinya ya. Benar, sudah tercreate. Nih. Berarti kita gunakan my employee saja. Select all from my employees. Oke. Cukup
sepertinya. Oke, sudah ya, muncul ada 107 data. Ya. Jadi cuma ini aja isinya, employee ID, first name sama salary. Oke. Nah, kemudian, berarti ini sudah selesai, saya hapus saja lah ya. Saya kembalikan create prosedur yang tadi. Nah, jadi ini saya pastikan dulu. Jadi my employee isinya adalah ada 3 kolom. Ada employee ID, first name, dan salary. Nah, inilah data-data yang ada di dalam tabel my employees. Nah, sekarang kita ingin melakukan modifikasi atau manipulasi data yang ada di tabel ini. Bagaimana caranya kalau menggunakan prosedur? Nah, misalnya ini kan ada salary ya, salary yang lama itu ditambah dengan ditambah dengan persentase bonus. Misalnya bonusnya itu ya tergantung berapa. Bagaimana caranya? Nah, caranya yang pertama berarti kita harus melakukan proses update ya. Yang update karena kita ingin mengubah salary-nya. Berarti kita harus update nama tabelnya my employees ya. Kemudian update set salary itu diisi dengan salary baru. Salary barunya itu adalah salary ditambah. Nah, ini yang harus jeli ya, harus teliti. Rumusnya bagaimana? Salary ditambah persentase ya, P bonus, atau salary dikali P bonus dibagi 100, atau P bonusnya misalnya kita isi 10, berarti itu 10%, 10 per 100. Itu maksudnya ya. Nah, jadi salary yang baru itu diisi dengan salary yang lama ditambah salary dikali dengan bonus. Ya, bonusnya kalau 10% berarti misalnya gajinya itu adalah 24.000, berarti 24.000 ditambah 24.000 dikali 10%. Kalau bonusnya 10%. 10% dari 24.000 adalah 2.400. Berarti seharusnya salary yang baru itu adalah 24.000 ditambah 2.400. Berarti sekitar 26.400 seharusnya itu. Ya. Nanti kita lihat where-nya kita pilih saja where ID-nya employee ID ya. Employee ID sama dengan 100. Apakah benar setelah kita update itu hasilnya menjadi 26.400? Kita lihat ya, kita save dulu. Nah, kemudian kita eksekusi. Oke. Ada yang error. Errornya show errors. Nah, di sini simbol where. Oke, sorry, di sini titik koma ya. Jadi kalau ada error seperti itu cara melihatnya. Kita save, kita compile ulang. Oke. Nah, sekarang sudah ada. Oke, berarti kita karena tidak menuliskan. Tadi sudah berhasil dibuat tapi ada error di dalamnya gitu ya. Nah, berarti kita buat tambahkan or replace. Jadi yang lama itu di replace. Kita ulangi lagi compile-nya.
Oke, sekarang sudah jadi, ya, sudah berhasil membuatnya. Nah, sekarang kita panggil. Nah, sekarang itu masih belum ada proses perubahan ya, walaupun ini sudah masuk ke database. Prosedurnya sudah masuk, tapi prosesnya ini belum kita panggil. Kita buktikan saja. Ya, kita buktikan. Jadi outputnya itu inputnya itu masih datanya itu masih 24.000 ya, karena belum kita panggil. Nah, bagaimana setelah kita lakukan pemanggilan prosedur gaji total? Berarti kalau untuk memanggil gaji total tadi ya tinggal pilih saja mau di dalam prosedur, mau di dalam anonymous block ataupun yang lain, silakan. Untuk contoh ini saya langsung panggil di dalam terminal saja. Berarti saya gunakan execute nama prosedurnya gaji total. Kemudian ID-nya tadi 100. Saya belum ini ya. Maaf. Berarti ini saya ada salah, Saya ulangi lagi. Di sini berarti nggak ada pengaruh jadinya ya kalau saya tuliskan seperti ini. Maaf. Jadi gaji total PID, harusnya di sini PID. Ya, nanti 100-nya itu baru saya inputkan dari luar ya. Kemudian P bonusnya itu saya ganti. Oke, betul ya. Berarti cuma bagian ini saja. Tadi inputan. Nah, yang bonus sudah. Saya compile ulang ya. Oke. Nah, kemudian saya lakukan proses execute gaji total. Dengan ID 100 tadi ya. Dan bonusnya kita kasih 10% tadi ya, untuk mengetahui benar nggak diupdate menjadi 26.400. Itu untuk memastikan. Oke, nah sudah berhasil di execute. Kita lihat isi dari tabelnya yang 100. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 26.400 karena dia mengeksekusi ini. Nah, bagaimana kalau kita mengupdate banyak data? Ya tinggal buat prosedur menggunakan kursor di dalamnya atau anonymous block, menggunakan kursor tersebut memanggil tabel ini ya, kemudian gunakan looping. Di setiap looping panggil prosedur dari gaji total ya, maka gaji totalnya itu akan berubah semuanya. Nanti silakan di eksplorasi saja bagaimana cara memanggil. Jadi kita bisa menggunakannya atau membuatnya create or replace eksekusi gaji misalnya ya. Eksekusi gaji. Berarti kita butuh apa tadi? P ID in number tunggu. Eksekusi tidak perlu ya, karena PID-nya nanti berasal dari hasil query hasil kursornya ya. Berarti P bonus saja. P bonus in number. Baru as. Oke. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kan untuk membuat ini kita butuh yang namanya kursor. Kita gunakan saja for loop. Kita buat kur M ya, kur employee in
select all. Perlu diperhatikan tadi gaji yang sudah terupdate berarti itu yang terakhir ya. Berarti yang hanya ID 100 itu sudah berubah. Jadi bukan 2.400 gaji dasarnya, tapi gaji dasarnya itu 26.400. Select all from my employees. From my employees. Nah, kemudian loop and loop. Ya. Ini saya tuliskan di sini aja biar rapi. Oke. Selanjutnya baru kita lakukan proses eksekusi di setiap prosesnya ya. Berarti panggil prosedur gaji total. Gaji total dalam kurung berarti kita manggil ID setiap prosesnya, berarti mulai dari atas sampai bawah ya, mulai dari data pertama sampai data terakhir itu akan diproses karena select all di sini ya. Select all berarti kur m dot employee ID bonus P bonus ya. Jadi kita buat, atau mau kita tetapkan langsung 10, kita tanpa membuat ini pun boleh juga ya, tinggal pilih saja. Kalau mau langsung ditetapkan silahkan, atau mau dari luar biar bisa berubah-ubah juga silahkan. Jadi di sini saya langsung P bonus. Jadi perlu diperhatikan P bonus yang ada di sini dan yang ada di sini ini terpisah ya, jadi berbeda. Berbeda di sini maksudnya nantinya di sini kalau ini mau saya ganti PB gitu, di sini PB juga, jadi nggak ada pengaruhnya dengan yang ini ya. Oh ya, ini saya kasih gini dulu. Nah ini sudah, berikutnya. Jadi setiap data ini akan di looping per data yang dihasilkan di dalam kursor. Kemudian di setiap kursornya itu akan dilakukan proses pemeriksaan ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita save dulu. Bentar, ada missing invalid. Sorry ya, ada kesalahan penulisan. Read or replace, prosedur ya. Prosedur. Kita compile ulang, eksekusi ulang. Oke, sudah berhasil. Kita eksekusi ulang. Nah sekarang, jadi kita nggak perlu lagi manggil ini. Yang kita panggil cukup ini saja, karena di dalamnya sudah terkandung perintah yang memanggil gaji total. Ya, jadi untuk pemanggilannya ya seperti biasa, karena kita langsung di dalam terminal execute kemudian bonus nama prosedurnya yaitu eksekusi gaji, lalu bonusnya biar seragam 10% saja ya. Apakah benar hasil akhirnya itu 10% tambahannya. Oke, seperti ini saja cara manggilnya. Kita lihat sudah berhasil. Nah, kita pastikan nanti patokannya ini saja. Yang William harusnya kan 8.300 ya. Atau yang Pat adalah 6.000. Apakah benar nanti jadi ini 6.600, yang ini jadi 7.150, yang ini jadi 11.000, dan yang terakhir ini jadi berapa nih? 9.130. Ya, kita cek saja. Select from
employees, my employees. Nah, betul ya. Jadi yang tadi jadi 6.600, ini 7.150, ini 11.000, ini 9.130. Jadi seperti itu kalau kita ingin mengeksekusi beberapa baris data menggunakan prosedur yang dipanggil dari prosedur lain. Di prosedur lain ini berisi perintah atau subprogram jadinya di sini ya, istilahnya seperti itu dipanggil. Walaupun sebetulnya perintah ini bisa dimasukkan langsung ke sini. Tapi kalau seperti ini kita bisa panggil berulang-ulang. Misalnya nanti di prosedur lain butuh, ya sudah tinggal kita panggil aja nama prosedurnya. Tapi kalau kita tuliskan perintah yang ini langsung, saya lebarkan dulu. Perintah yang ini langsung kita letakkan di dalam sini. Jalan sih jalan, tapi kan ketika kita ingin menuliskan perintah yang sama di prosedur lain, otomatis kita harus menuliskan ulang. Nah, kalau seperti ini kan tidak menuliskan ulang, tinggal panggil nama prosedurnya. Jadi kira-kira seperti itu materi yang kita bahas mengenai parameter di dalam store prosedur. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.